Ya memang kami bersyukur ya ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berterima kasih juga kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan berupa tingkat kesukaan terhadap Partai Demokrat yang trennya dari hari ke hari semakin naik ya. Kita lihat memang dari survei terakhir yang diambil sampelnya oleh Litbang Kompas 29 April ya sampai 10 Mei, artinya ini adalah yang terbaru. Di antara semua partai politik memang tingkat kesukaan masyarakat terhadap Partai Demokrat trennya sangat naik, yaitu 56,5%. Tentu ini angka yang sangat bagus, angka yang sangat seksi, karena dari sisi menuju ke tingkat keterpilihan menjadi elektabilitas itu kasta tertinggi kan memang tingkat kesukaan ya. Yang pertama itu tingkat pengenalan, dikenal dulu partainya, kemudian disukai, kemudian dipilih gitu kan. Jadi dari tingkat kesukaan menuju level dipilih atau dicoblos nanti 14 Februari 2024 itu adalah tingkat kesukaan. Ini memang pertanda sangat bagus. Tentu ini refleksi kerja-kerja politik, kerja keras Partai Demokrat, 10 tahun kader utama Demokrat memimpin Indonesia, yaitu Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia, kurun waktu 2004 sampai 2014. Kemudian hampir 10 tahun di Demokrat ada di oposisi. Demokrat juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai oposisi ya, kritis terhadap pemerintah, memberikan masukan-masukan manakala ada program pemerintah yang tidak pro rakyat. Tentu kalau ada program yang pro rakyat, tentu Demokrat ada terdepan juga untuk memberikan dukungan. Itulah sesungguhnya check and balance yang diharapkan oleh rakyat Indonesia sebagai pertanda demokrasi itu memang tumbuh subur dan sehat di Indonesia. Sebab negara yang check and balance-nya tidak seimbang itu akan terjadi korup ya, mafianya merajalela, kemiskinan akan meningkat ya, gesekan sosial juga semakin tinggi. Oleh karenanya sekali lagi berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah semakin cerdas ya, memilah, kemudian memilih, melihat, mengkritisi tokoh-tokoh elit dari Partai Demokrat termasuk juga partai-partai lain ya. Kami bersyukur sekali lagi hanya tren Demokrat yang naik, sementara temuan Litbang Kompas ini beberapa partai lain justru kecenderungannya menurun ya. Karena ini pemilunya kan sudah dekat, hitungan 8 bulan ya, 8 bulan. Biasanya kalau trennya menurun itu untuk balik ke atasnya itu memang lebih sulit. Kalau kita lihat bercermin dari pemilu ke pemilu pasca reformasi. Ini kan memang setiap lembaga survei itu memiliki temuan yang berbeda-beda ya. Bahkan ada jungkir balik ya. Ada partai di lembaga survei tertentu ranking 1, di lembaga survei yang lain bisa ranking 4, ranking 5 kan itu. Nah ini memang banyak rakyat juga termasuk para elit yang paham betul tentang survei ini sedikit ragu ya. Tetapi kita paham betul bahwasannya di Bank Kompas ini yang angka presisinya memang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tentu ini akan menjadi patokan mayoritas daripada masyarakat yang utamanya yang paham tentang survei ya. Memang dari tingkat keterpilihan Demokrat berada di ranking 3, tapi untuk menuju ranking 2 dan ranking 1 itu dibutuhkan tingkat kesukaan. Kesukaan ini kan bisa timbul manakala tokohnya melakukan prestasi ya, berjuang untuk rakyat sepanjang pandemi Covid ya. Sudah itu kami juga pro kepada aspirasi masyarakat, manakala masyarakat ingin KPK diperkuat, Demokrat ada di depan ya. Begitu juga berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law ya. Begitu juga undang-undang lainnya yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Demokrat selalu berjuang bersama rakyat, dan kami sangat optimis Demokrat akan kembali menjadi juara, berjaya pada pemilu 14 Februari tahun 2024. Tanda-tanda ini kami sudah baca, dan ini memang segaris ya, linear dengan rakyat Indonesia sudah merindukan kepemimpinan kader utama Partai Demokrat ya, karena 10 tahun Pak SBY memimpin, ekonominya kita tumbuh di atas 6% ya, sudah itu demokrasi tegak, sudah itu Indonesia masuk G20 dan diperhitungkan oleh negara-negara maju di dunia ya, termasuk juga program-program pro rakyat. Undang-undang desa dilahirkan pada zaman Pak SBY, di mana setiap pemerintahan desa itu dibantu dengan anggaran 1 miliar lebih ya. Mudah-mudahan kedepannya ini semakin ditingkatkan sehingga desa-desa kita bangun, sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat perkotaan maupun masyarakat kita yang tinggal di pedesaan. Begitu juga berkaitan dengan kesehatan, harapan kita ke depan memang ini BPJS ini sangat penting. Justru kalau Demokrat diberikan kepercayaan dan kembali memimpin Indonesia, tentu harapan kita adalah bagaimana BPJS ini bisa diringankan masyarakat. Kalau sekarang ini kan mafia masuk kemana-mana, tidak hanya mafia di BPJS ya, sudah begitu mafia tanah, mafia hukum ya, ada mafia narkoba, mafia di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ini yang muncul sekarang saat ini. Nah, ini sesungguhnya yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan keadilan yang tidak kita raih sejak 70 tahun kita merdeka, ini semakin renggang saat ini. Dan ini rakyat kembali merindukan Demokrat untuk bisa memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, periode 2024-2029. Dan kami yakin dan optimis kalau rakyat memberikan kepercayaan, tentu kita akan berjuang keras dan berada di pihak masyarakat. Keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran itu semakin dekat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak pandang bulu, tidak memandang kita adalah Pancasila sementara yang lain adalah anti Pancasila dan seterusnya. Memang dari internal kami termasuk juga percakapan, diskusi tokoh masyarakat ya, utamanya yang dinominasi oleh kelompok milenial, anak muda di warung kopi, di Bali Banjar, atau acara-acara Karang Taruna dan seterusnya, terus mendiskusikan, melihat rekam jejak, begitu juga gagasan yang ditawarkan oleh AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mayoritas kelompok milenial ini memang menyukai cara berpikirnya, tetap konsisten berada di oposisi ya, begitu, walaupun diserang dengan segala macam jurus pamungkas ya, begitu. Namanya di negara demokrasi tentu ada yang suka, ada yang tidak ya, tapi AHY tetap konsisten berada pada posisi oposisi, termasuk oposisi yang paling sentral, tokoh oposisi yang utama ya. Begitu juga keberpihakannya kepada program-program yang pro rakyat, program yang disukai oleh rakyat ketika Pak SBY 10 tahun memimpin. Begitu juga program-program Pak Jokowi yang hari ini memang disukai oleh masyarakat. Tentu program yang bagus mesti harus semua diakumulasi ya, begitu, untuk dilanjutkan pada periode 5 tahun ke depan. Nah, ini menjadi salah satu faktor sehingga kelompok milenial memang yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 50% pada saat pemilu 8 bulan ke depan, yaitu 14 Februari 2024, diperkirakan akan mayoritas itu memilih partai yang ketua umumnya memang dipimpin oleh kelompok generasi muda. Dan satu-satunya partai politik yang dipimpin oleh kelompok milenial ini adalah Partai Demokrat, yaitu AHY dari kelompok milenial ya. Artinya Demokrat sudah sukses mentransformasi ya dari generasi senior ke generasi muda. Dan ini kan bisa kita lihat dari partai-partai lain ya. Ini menjadi salah satu faktor juga
Demokrat semakin disukai oleh masyarakat, dan kami yakini akan dipilih dan dicoblos pada pemilu tahun 2024. Demokrat kembali berjaya, Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Jadi pesan nenek kita di zaman dulu itu, kalau musimnya berganti tentu arah angin akan berubah ya. Begitu juga halnya dengan kekuasaan. Kalau kita lihat sekarang tren dunia ya, beberapa negara-negara maju seperti di kawasan Eropa, Amerika kan dipimpin oleh anak muda ya. Seperti Perdana Menteri Prancis, Macron, ada Justin Trudeau, Kanada ya. Begitu juga kalau kita lihat Thailand baru saja usai menggelar pemilu yang dianggap demokratis ya, demokrasinya sudah semakin maju, yang dicengkram begitu lama oleh militer ya, itu. Jadi ada partai baru yang digagas oleh anak muda ya, Pita Lim. Ini membuat terobosan memang sangat signifikan ya. Partai ini dengan nama Future Forward yang ikut pemilu 2019 berhasil menyodok ke 3 besar ya. Tapi karena kekuasaan militer yang mendominasi, kemudian partai ini dibubarkan oleh intervensi kekuasaan yang ada di Thailand ya, sehingga tidak menikmati daripada hasil pemilu yang sudah dilaksanakan dengan kerja keras oleh sekelompok anak muda yang memiliki pandangan yang sangat maju di Thailand ya. Kemudian mereka berkonsolidasi, merapatkan barisan agar cita-cita perjuangan mayoritas anak muda Thailand bisa terwujud. Kemudian berganti nama ya, mendirikan partai Move Forward ya, parti. Kemudian hasil pemilu yang terakhir ini mengungguli partai-partai lain ya, juara 1. Partai pimpinan Pita Lim ini adalah mendapat sokongan yang begitu besar dari mayoritas pemilih pemula dari kelompok milenial di Thailand. Tentu ini akan menginspirasi, memberikan arah politik yang baru, terkhusus Indonesia yang kita sama-sama ada di kawasan ASEAN ya. Ini anak muda ini sudah mengikuti perkembangan dunia, bagaimana tren pemimpin dunia. Hanya pemudalah ada terdepan untuk membuat terobosan-terobosan baru yang dianggap berani ya. Karena masa depan kita ini kan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dari sejak pergerakan Indonesia, mulai Indonesia sebelum merdeka, merdeka, pasca merdeka, tentu anak muda ada terdepan untuk melakukan perubahan. Kalau kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, menjemput kesejahteraan dan keadilan, tentu jawabannya harus ada terobosan-terobosan perubahan. Nah, ini pertanda pemilih Indonesia sudah mulai menginspirasi gerakan-gerakan dunia, begitu juga anak muda yang ada di Thailand yang begitu cerdas dan mandiri, ingin negaranya lebih maju ya, rakyatnya ingin sejahtera. Indonesia juga sama, sehingga terbukti tingkat kesukaan terkhusus dari kelompok milenial terhadap Partai Demokrat begitu tinggi, dan kami optimis yakin bahwasanya dengan kepemimpinan AHY dari kelompok milenial, Demokrat akan kembali dicintai, disukai dan dipilih oleh masyarakat Indonesia, khususnya adik-adik kita dari kelompok milenial, untuk melakukan perubahan dan perbaikan, untuk melakukan reformasi hukum ya, sudah itu membasmi semua mafia tanah, mafia pajak, mafia mineral ya, tambang, kesehatan dan seterusnya. Itu hanya ada di anak muda ya. Semoga mari kita berkonsolidasi ya untuk menjemput kejayaan agar rakyat Indonesia semakin sejahtera, semakin makmur. Itu hanya terwujud dengan melakukan gerakan perubahan bersama Partai Demokrat.